Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sumarti Magister Humanora, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan materi dengan tema Kaidah Pengutipan dan Penulisan Daftar Pustaka dalam Penulisan Akademik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa menyimak materi yang akan disampaikan dengan baik dari awal hingga akhir. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad Maulana Khilman Asyafi'i dengan nomor NPM 2413024071. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Amadea Balkis dengan nomor NPM 2413024014. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapitri dengan NPM 2413024042. Baik, kita sekarang akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pengutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, pengutipan merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan dari sumber lain guna memperkuat argumen penulis. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pengutipan adalah cara mengambil sebagian pernyataan dari karya tulis orang lain, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang dimasukkan ke dalam karya tulis sendiri dengan tetap mencantumkan sumber aslinya. Selanjutnya, tujuan pengutipan yang pertama untuk memberikan dasar teoritis. Pengutipan digunakan untuk mendukung landasan teori dan pemikiran yang menjadi fondasi dari topik yang dibahas. Dengan mencantumkan sumber yang relevan, penulis menunjukkan bahwa argumen yang diajukan itu memiliki rujukan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberikan informasi tambahan, yaitu kutipan juga digunakan untuk memperluas wawasan pembaca mengenai suatu topik. Seringkali sumber kutipan mengandung informasi yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam teks utama, namun tetap relevan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut. Yang ketiga, untuk mengakui kepemilikan intelektual, yaitu merupakan salah satu tujuan utama dari pengutipan adalah menghargai karya orang lain. Dengan mencantumkan sumber, penulis mengakui kontribusi ilmiah dari penulis sebelumnya, dan ini sekaligus menghindari praktik plagiarisme. Yang terakhir, untuk menunjukkan studi pustaka yang mendalam. Dalam penulisan akademik, penggunaan kutipan mencerminkan bahwa penulis telah melakukan studi pustaka yang luas dan memahami konteks keilmuan dari topik yang dibahas. Ini meningkatkan kredibilitas tulisan. Selanjutnya, fungsi pengutipan. Yang pertama, sebagai pembanding. Kutipan berfungsi untuk menunjukkan perbedaan atau kesamaan antara pemikiran penulis dengan pendapat dari penulis lain. Ini berguna dalam membangun diskusi atau kritik ilmiah. Yang kedua, sebagai penguat argumen. Dengan mengutip pernyataan dari sumber otoritatif, argumen yang dikemukakan menjadi lebih meyakinkan karena didukung oleh pakar atau lembaga terpercaya. Yang ketiga, sebagai penguat argumen. Dengan mengutip pernyataan dari sumber otoritatif, argumen yang dikemukakan akan menjadi lebih meyakinkan karena didukung oleh pakar atau lembaga terpercaya. Penelitian ataupun hasil observasi akan menjadi bukti empiris yang mendukung hasil analisis. Selanjutnya, kutipan langsung. Pengutipan langsung adalah pengambilan teks dari sumber referensi secara persis, sebagaimana adanya tanpa perubahan redaksi atau struktur. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kutipan langsung terbagi menjadi dua jenis berdasarkan panjang kutipan. Yang pertama, kutipan langsung pendek
kurang dari 4 baris ditulis dalam paragraf dan diapit oleh tanda kutip ganda. Contohnya, menurut PUEB, kutipan langsung pendek ditulis di antara tanda kutip dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kalimat. Lalu, kutipan langsung yang kedua, kutipan langsung panjang lebih dari 4 baris, ditulis terpisah dari paragraf utama, menjorok ke dalam, identasi dengan spasi tunggal tanpa tanda kutip. Nah, contohnya itu kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf terpisah. Seluruh kutipan tersebut diketik dengan jarak 1 spasi dan menjorok ke dalam tanpa diberi tanda kutip, serta dicantumkan sumbernya di bagian akhir kutipan. Seperti contohnya itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016 halaman 45. Atau menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016 halaman 45, kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf terpisah. Seluruh kutipan tersebut diketik dengan jarak 1 spasi dan menjorok ke dalam, tanpa diberi tanda kutip serta dicantumkan sumbernya di bagian akhir kutipan. Untuk kutipan tidak langsung, pengutipan tidak langsung adalah penyampaian kembali gagasan atau informasi dari sumber lain menggunakan kalimat sendiri, dengan tetap mempertahankan makna aslinya. Teknik ini dikenal sebagai parafrase dan lebih fleksibel dalam penulisan ilmiah, karena memungkinkan penulis untuk menyesuaikan gaya bahasa kutipan dengan narasi tulisan. Meski tidak mengutip kata per kata, penulis tetap wajib mencantumkan sumber dari ide atau informasi yang diambil. Hal ini penting untuk menghindari plagiarisme dan tetap menghargai pemilik gagasan. Contoh pengutipan tidak langsung yaitu pentingnya menjaga etika akademik dalam kutipan dijelaskan oleh Badan Bahasa 2016 bahwa setiap gagasan yang berasal dari pihak lain tetap wajib disertai dengan sumbernya, meskipun disampaikan dengan kalimat penulis sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam parafrase yang baik. Yang pertama, A. Gunakan struktur kalimat yang berbeda dari sumber asli. B. Hindari sekadar mengganti kata dengan sinonim karena ini dapat dianggap sebagai plagiarisme terselubung. Lalu yang C. Pastikan makna asli tidak bergeser. D. Tetap cantumkan sumber ide tersebut. Nah, kapan kutipan tidak langsung digunakan? Yang pertama itu A. Ketika ingin menyampaikan gagasan secara lebih ringkas. B. Saat menghubungkan gagasan dari beberapa sumber dalam satu paragraf. C. Ketika gaya bahasa sumber asli kurang sesuai dengan alur narasi tulisan. Baik, materi selanjutnya yaitu kaidah pengutipan berdasarkan PUEBI. Pengutipan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi untuk memperkuat argumen, menunjukkan integritas ilmiah, serta kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dalam PUBI, kutipan langsung yang kurang dari 4 baris ditulis menyatu dalam paragraf dan diapit tanda kutip 2, sedangkan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris ditulis terpisah dari teks utama dengan jarak 1 spasi dan tanpa tanda kutip, serta menjorok ke dalam atau indentasi. Selain itu, penulisan sumber kutipan ditulis dalam tanda kurung di akhir kalimat, mencantumkan nama belakang penulis dan tahun terbit. Ini contohnya. Ini adalah contoh kutipan langsung pendek. Selanjutnya, tanda baca dalam pengutipan. Yang pertama, tanda petik 2. Untuk kutipan langsung pendek yang kurang dari 40 kata, digunakan tanda petik 2. Kutipan ditulis menyatu dalam paragraf dan diapit oleh tanda petik. Contohnya, menurut PUEBI, terus tanda petik, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang itu dikasih tanda petik kalau dia kutipan langsung pendek. Terus yang kedua, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan di dalam kutipan langsung ketika ada kutipan dalam kutipan.
Contohnya, dalam bukunya ia menyatakan bahwa bahasa mencerminkan pola pikir masyarakat. Ini kan ada 2 kutipan. Di dalam bukunya ia menyatakan bahwa bahasa mencerminkan pola pikir masyarakat itu kutipan juga, jadi diberi tanda petik tunggal di dalam tanda petik 2. Lalu ada penempatan tanda titik. Tanda titik diletakkan setelah tanda kutip penutup jika kutipan menyatu pada kalimat. Contohnya, penulisan kutipan langsung harus persis seperti sumber aslinya. Terus Kemendikbud 2016 titik. Namun, jika kutipan berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, tanda titik diletakkan sebelum kutip penutup. Lalu ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menyisipkan penjelasan atau sumber referensi dalam kutipan tidak langsung. Contohnya, penulisan daftar pustaka memiliki aturan yang ketat dalam karya ilmiah. Buka kurung, Kemendikbud 2020 tutup kurung titik. Lalu titik 2 dan penulisan kutipan panjang. Kutipan langsung panjang atau lebih dari 40 kata ditulis dalam paragraf terpisah. Seluruh kutipan menjorok ke dalam atau indentasi 1 tab atau 1,27 cm dari margin kiri. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka berdasarkan pengutipan. Penulisan daftar pustaka merupakan bagian penting dalam karya ilmiah yang menunjukkan penghargaan terhadap karya orang lain yang telah dikutip. Daftar pustaka disusun secara sistematis sesuai dengan gaya penulisan tertentu yang berlaku secara internasional. Salah satu gaya penulisan kutipan dan daftar pustaka yang paling banyak digunakan adalah APA Style atau American Psychological Association. Gaya APA digunakan secara luas dalam bidang ilmu sosial, pendidikan, psikologi karena dianggap ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa kaidah dalam penulisan daftar pustaka menurut APA Style. Yang pertama, urutan elemen, yaitu nama penulis, terus tahun, lalu judul karyanya di italik, tempat terbit, habis itu penerbitnya. Yang kedua, penulisan nama. Nama belakang ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan inisial nama depan. Misalnya nama saya kan Amelia Sapitri. Berarti yang ditulis itu Sapitri A gitu. Terus penulisan tahun diletakkan setelah nama dalam tanda kurung. Seperti contohnya tadi ada kayaknya. Ini seperti ini. Jadi kan itu nama, habis itu buka kurung tahun. Setelah itu judul buku dicetak miring atau italik dengan dan hanya huruf pertama pada kata pertama judul yang menggunakan huruf kapital kecuali nama diri. Jadi ini judul artikelnya yang warna hijau itu seharusnya di italik. Yang kelima, sumber online. Jika sumber berasal dari situs web atau jurnal daring, cantumkan DOI atau Digital Object Identifier atau URL yang dapat diakses. Kayak gini, yang warna kuning ini. Jadi yang di italik itu nama jurnalnya. Terus kalau judul artikelnya dia nggak di italik. Baik, teman-teman telah selesai penyampaian materi mengenai kaidah pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sumarti Mistuti Humainora dan teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga pemaparan materi tentang kaidah pengutipan dan penulisan daftar pustaka
ini dapat menambah pemahaman kita bersama dalam penulisan akademik yang benar. Kami juga mengingatkan teman-teman untuk mencatat poin-poin penting yang sudah disampaikan, karena sangat berguna dalam praktik penulisan tugas akhir maupun karya ilmiah lainnya. Dan kami ingatkan juga untuk menyiapkan pemahaman yang lebih mendalam, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama dan mendalami materi ini lebih lanjut. Jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi sumber lain dan membawa pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperkaya forum diskusi kita nanti. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.